sekedar sekali dia untuk mempresentasikan aplikasi travel yang akan kalian presentasikan pada KTIP. Kenalkan ya, sebelumnya namaku Okta, aku dari salah satu PT Global Fit Network. Jadi di sini aku ini nih mendengarkan kalian untuk mempresentasikan aplikasi travel yang udah kalian buat dan kalian masukkan ide-idenya di dalam aplikasi tersebut kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari Elsa dulu. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Ibu. Luar biasa. Aku melihat wajah-wajah semangat untuk menerima gebrakan baru ya hari ini. Jadi aku sangat senang untuk bertemu kalian dan aku sangat excited untuk membagikan atau untuk sharing-sharing terkait ide-ide luar biasa yang akan kita lihat untuk PT yang kakak bawa gitu. Jadi aku Elsa Desi Membi, langsung saja aku mau memanfaatkan ide untuk travel apps yang akan digunakan di PT tersebut. Yang pertama ya, aku ngambil nama yaitu On Striking Trip, yang dimana dari artinya memberikan kemudahan akses informasi kepada customer yang menggunakan aplikasi ini. Nah, apa sih superiority dari aplikasi yang sudah aku rancang ini? Itu automatic tracking, di mana fitur ini memberikan pemantauan pergerakan dari setiap stasiun yang dilalui oleh customer. Jadi customer ini memiliki keamanan karena mengetahui setiap stasiun yang sudah dilalui. Nah, yang kedua itu adalah automatic time estimation, di mana fitur ini memberikan informasi terkait estimasi keberangkatan sampai dengan estimasi tiga pada setiap customer. Jadi aplikasi ini berguna untuk reminder kepada customer seperti alarm supaya meminimalisir keterlambatan bahkan ketinggalan proyek. Itu seperti yang sebanyak dikeluhkan di mana sekarang ya. Ya, next itu ada e-wallet, di mana pembayarannya itu di aplikasi ini ada e-walletnya sendiri, di mana untuk membumikan atau untuk mempromosikan e-wallet ini kita akan menggunakan strategi memberikan promo pada setiap pembayaran melalui e-wallet tersebut, yang dimana kita boleh memberikan promo atau cashback kepada customer yang menggunakan e-wallet. Next, self order, di mana fitur ini digunakan untuk mempermudah customer untuk memesan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada pelayanan dalam trip tersebut. Nah, hal ini meminimalisir pergerakan dari customer dalam perjalanan yang mungkin mengganggu perjalanan tersebut atau menghindari antri seperti itu dalam perjalanan karena tidak kondusif seperti itu. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu adalah di dalam e-walletnya, di mana akses ke e-wallet ini tidak memiliki akses yang luas, di mana e-wallet ini hanya digunakan untuk pemesanan dalam trip tersebut, di mana pemesanan makanan atau pemesanan tiket. Nah, e-wallet ini masih belum dikembangkan untuk mengakses transaksi yang lebih besar di luar dari pemesanan tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga ide ini dapat dikembangkan di PD Global Trip, yang dimana tujuannya itu mempermudah dan memberi kenyamanan kepada customer ya. Oke, thank you buat Elsa Day atas ide-idenya di aplikasi ini ya. Mungkin bisa langsung dilanjut dari Dewan gitu. Syukur ide untuk Mbak Esa ya. Jadi langsung aja ya. Jadi saya perkenalkan diri, saya Dewan. Di sini aku memiliki salah satu ide referensi sebuah nama aplikasi yaitu Gone Travel. Jadi yang mengatasnamakan Gone dari PT kakaknya sendiri dan travel untuk ya seperti pada umumnya travel itu lah ya. Terus dari fiturnya apa aja sih dan benefitnya itu. Nah, jadi di aplikasi itu memiliki suatu transportasi layanan dari udara sampai darat. Nah, ada benefit yang plus ini Kak. Jadi di benefit plusnya di darat itu terutama PU Bus itu nanti dari suatu tiket itu nanti udah ada paket makannya juga. Jadi kita juga udah bekerja sama rumah makan yang terkenal di sini, dan juga PT-PT yang dari daerah transportasi juga sudah ternama juga terkenal. Nah, terus referensi stylenya aplikasi itu mirip-mirip seperti web-web modern gitu. Jadi ada yang namanya webnya itu Aviator. Nah, itu sebuah web yang sangat minimalis dan itu membuat saya
wah ini bagus nih buat para anak zaman sekarang kan suka yang simpel gitu kan ya. Nah itu saya referensi yang simpel seperti itu. Terus dari pembayarannya ini nanti kita ada 2 sistem yang namanya dari sistem internasional dan nasional juga. Nah internasional ini berbasis PayPal, jadi memudahkan orang-orang luar juga bisa menggunakan akses ya PayPal itu sendiri. Misalkan ada orang boleh mau menggunakan akses ke mau membayar inilah tiket kereta atau apa itu dalam bentuk nanti di aplikasinya tuh berbentuk dolar sesuai data dia. Terus ada penambahan fitur ya. Nah, namanya fitur AI ini tuh tergolong masih beta ya, masih lebih coba. Nah, fitur AI ini memudahkan kita nanti menunjukkan suatu kayak ini loh mengarahkan ini ke AI atau ke voice itu nanti udah dia. Terus nanti bisa komplain di AI-nya. Dan AI-nya ini bersifat chatbot. Nanti bisa perlukan lah apa aja di AI itu sendiri. Terus untuk customer pertama atau pengguna pertama nanti kita ada poin plus dan diskon mungkin 80% lah, biar menarik para pengguna itu sendiri nanti bisa memberi feedback pada yang pengguna baru nanti. Oh ini ada yang kalau kamu dapat poin segini kamu harus daftar akun dulu, terutama nggak bisa dong kayak belum bikin akun dapat poin kan. Nah terus target kita utamanya itu para game ya, terutama Gen Z lah sama game milenial. Dan juga untuk kekurangannya kita terhambat pada gen yang ya, agak lama ya, boomers lah. Karena itu karena kan mereka kan lebih kayak kasarnya kayak kurang inilah terhadap teknologi, tapi tetap aja kita memberi solusi terkait memudahkan lah, ya kita memudahkan dengan style web aplikasinya itu nggak terlalu di sebagai mungkin lah. Jadi begitu aja dari melaporkan dari satu aplikasi referensinya dari aplikasi yang sih sebenarnya kayak memudahkan para Gen Z, apalagi kita kan di sini udah melek teknologi ya, mungkin kekurangannya itu dari boomersnya sendiri ya, kan. Oke, thank you buat Dewan, mungkin bisa dilanjut ya dari Thank you atas kesempatannya. Nah di sini aku bakal jelasin nih aplikasi dari startup kami yaitu Bennett Travel. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Nisrina. Nah kenapa sih nama aplikasinya Bennett Travel? Karena aku dari kelompok Bennett dan dari PT Global Network juga, jadi bersambung ya Bennett Travel. Nah apa sih fitur-fitur superior dari Bennett Travel ini? Yang pertama ada Smart Sync Collaboration. Jadi Smart Sync Collaboration ini kita akan menyatukan email-email, misalnya kita grup travelnya, email-email dari orang-orang traveler itu. Nah saat kita mau makan, tiket dan lain-lainnya, kita tuh bakal lebih mudah splitnya tanpa harus menghitung-hitung sendiri lagi lewat aplikasi itu. Lalu yang kedua ada Eat-Racing, yaitu rekomendasi tempat makan seperti restoran dan kafe sesuai dengan budget yang ingin kita keluarkan lewat aplikasi itu. Jadi misalnya kita patokannya maunya 100.000 nih, ya kita bisa atur aja di aplikasi itu, dan mau lewat daerah mana aja nih, di aplikasi itu bakal menyarankan tempat-tempat yang bakal kita keluarin uangnya. Lalu ada real time by lokal, yaitu update real time dari kegiatan lokal di daerah yang kita kunjungi itu, entah itu event, perayaan hari atau festival. Nah yang terakhir mungkin ini jarang ada ya di aplikasi-aplikasi travel, yaitu kontak darurat dari daerah yang kita kunjungi gitu. Nah kekurangan dari tujuan-tujuan fitur-fitur kita ini baru mencakup wilayah kota-kota besar aja dan belum menjangkau wilayah-wilayah yang mainstream gitu. Solusinya sih kita akan memperluas fitur aja ya, dan mungkin akan berintegrasi dengan Telkomsel gitu, karena netnya besar juga gitu. Target kita sih traveler ya, karena kalau dilihat dari fitur-fiturnya tadi lebih menguntungkan bagi traveler yang mencakup banyak orang gitu. Oke. Mungkin sekian paparan aplikasi travel dari aku. Terima kasih. banget
banget sih, apalagi itu kan udah mencakup semuanya ya. Kita udah nge-provide apa deh kota-kota yang ada apa sih namanya kegiatan-kegiatan gitu kan secara langsung, itu udah solid sih buat Mustika. Nah, aku cuma mau tanya sih ya dari satu-satu dari kalian. Nah, buat kekurangannya dari travelnya Elsada itu kan di ini ya e-walletnya ya cuma satu arah doang ya. Nah, itu gimana sih kalau misalnya nih kita nggak bisa nih buat top up di e-wallet itu, misalnya e-wallet kita ada gangguan nih, gimana nih caranya buat nge-provide kalau misalnya kita mau bayar tiket atau gimana? Sebenarnya untuk pembayaran ya, masalah pembayaran ini tidak harus melalui e-wallet. Bisa aja scan atau dari e-wallet lainnya seperti GoPay, OVO atau transaksi dari bank-bank lain. Namun kita menggunakan fitur e-wallet ini untuk mempromosikan sebenarnya kita menggunakan e-wallet. Nah, untuk membrandingkan e-wallet ini kita menggunakan promo gitu, jadi tidak harus pembayaran melalui e-wallet. Namun kalau bisa digunakan e-wallet karena kita akan mendapatkan keuntungan sepersekian persen dari e-wallet tersebut. Nah, strategi untuk mengundang customer untuk menggunakan e-wallet ini adalah ya pemberian promo dan ekspektasi. Jadi misalnya e-wallet ini masih dalam maintenance atau ada gangguan seperti itu, masih boleh dialihkan kepada pembayaran jalur lain. Namun ada baiknya jika melalui e-wallet kita akan memberikan some gift gitu atau poin gitu untuk next promo. Berarti adanya e-wallet ini buat menarik para konsumer untuk ini ya kayak diskonnya tuh lebih banyak ya, untuk beli tiket kayak gitu kan. Oke, thank you ya buat ini jawabannya. Sebenarnya itu sangat-sangat oke sekali, apalagi e-wallet di satu aplikasi itu sangat-sangat jarang kan ya, apalagi kalau misalnya kita lihat dari Shopee ataupun Grab ataupun Gojek sendiri itu kan ada dua aplikasi nih ya buat e-walletnya sendiri kayak gitu. Thank you ya buat Elsada. Terus aku mau tanya nih tentang Dewan. Nah itu kan ada kesulitan ya buat apalagi Gen Boomer ya. Nah itu kesulitannya dari segi apanya, tombol-tombolnya atau apanya? Good question for apa ya. Jadi itu kalau berdasarkan dari riset saya, memang banyak orang tuh kesulitannya tuh memilih ini. Ya dari segi tombol-tombolnya juga, terutama juga kita sudah riset bahwa ini loh apa namanya banyak pengaturan nih, banyak susah banget itu, makanya sih minta organ-organ yang lain kayak gitu kan makanya buatnya ada tambahan juga ya kan. Jadi nantinya di aplikasinya itu sebelum masuki apa namanya aplikasinya itu nanti kita akan memberi ke suatu akun. Nah ketika pastikan ada gangguan apa ya, suatu pengguna baru kan pasti bikin akun baru. Nah ada mencantumkan nanti umur apa ya, tanggal lahir. Nah misal kalau tanggal lahirnya itu ya untuk dari 90-an berapa ke atas itu akan jadi nanti ada suatu tutorial sendiri. Jadi kita selesai bikin akun, nanti kalau di aplikasi lainnya tuh kalau walaupun semua umur ya semua tanggalan itu, nah nanti itu kan pasti ada tutorial itu. Nah tapi ini hanya tertentu aja, jadi hanya di paragraf aja. Jadi serta juga ada AI-nya juga itu, ini AI-nya ditunjukin gitu. Jadi oke, berarti buat pengisian tanggal lahir nih ya sama tahun itu udah bisa mendeteksi kalau misalnya itu boomer atau bukan gitu kan. Nah kalau misalnya AI-nya sendiri nih, apakah itu akan sangat-sangat membantu boomer atau malah bikin boomernya bingung? Kadang kan AI itu kayak ngebuat ini kan ya, beberapa orang tuh kayak ini apaan sih gitu. Itu gimana sih pendapatmu sendiri? Kalau dari pendapat saya itu sendiri, karena ini kan fitur AI-nya kan masih berkarya, tapi kami usahakan akan membuat AI ini bisa membuat si para boomer itu mengerti AI itu sendiri. Tapi ya dimulai dari tutorial itu sendiri. Jadi ya kita semaksimal mungkin apa ya, biar gak bingung lah para pengguna era boomer sendiri. Terima kasih atas penjelasannya, itu udah sangat clear sih sebenarnya, udah sangat oke sekali. Mungkin dari aku pertanyaan cuma gitu ya, dari Disney sendiri. Nah itu kan ini ya cuma mencakup kata-kata besar dan akan bekerja sama provider Telkomsel karena jangkauannya lebih gede gitu kan ya, lebih banyak. Apakah itu akan berpengaruh juga ya sama sinyalnya? Misalnya kayak gini,
kan kata-kata besar kan di Telkomsel itu kan sinyalnya oke ya, misalnya dari 5G itu penuh semua tuh sinyalnya, tapi di kota-kota kecil kan belum tentu Telkomsel akan penuh sinyalnya. Nah, apakah itu akan mengganggu kegiatan kayak apa ya, kita mencari kegiatan saat itu juga, nah itu akan mengganggu gitu. Oke, thanks for the question. Oke, mungkin untuk solusinya kita tuh akan membuat di dalam aplikasi itu light mode. Jadi light mode itu offline mode. Nah, di dalam offline mode-nya itu ada apa sih? Ada local map dan etiket. Yang udah kita pesen itu apa aja sih dan bakal kesimpan di situ. Nah, local map itu supaya kita nggak tersesat nih. Kan kita kalau jaringan kita nggak bisa ngatur gimana ya. Dari situ kita bisa membantu untuk mengarahkan kita butuh kemana-kemana sih. Berarti itu bisa offline ya? Bisa kalau tidak mencakup jaringannya gitu. Bakal kita otomatis masuk ke light mode. Oke, menarik sih ya, apalagi kalau misalnya kayak gitu bisa offline, itu sangat-sangat memudahkan kalau misalnya kita nggak ada sinyal nih tiba-tiba di kata-kata kecil. Oke, thank you for the presentation guys. Kalian sangat-sangat oke, sangat-sangat wave besar, thank you. Oke, terima kasih.